grade 7. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our lesson today, please prepare your book. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai cara memaknai hidup sebagai remaja Kristen atau remaja yang takut akan Tuhan. Lalu hal apa saja yang perlu dilakukan agar relasi dengan Tuhan dapat dikembangkan. Nah, selanjutnya nilai-nilai apa saja sih yang harus tercermin dalam kehidupan orang percaya? Misalkan menjelaskan semuanya ini di PPT video berikut ini. Silakan disimak pembelajaran hari ini melalui video yang akan Miss tampilkan. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai memaknai hidup sebagai remaja Kristen. Kompetensi dasar yaitu menghayati nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana memaknai hidup sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan apa saja yang dilakukan agar relasi dengan Tuhan dapat dikembangkan serta nilai Kristiani yang tercermin dalam kehidupan orang percaya. Cara memaknai hidup sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Memaknai hidup sebagai remaja Kristen tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa adanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun kehidupan orang percaya. Cara memaknainya yaitu menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita membaca firman Tuhan, hayatilah dan carilah maknanya. Remaja Kristen dan nilai-nilai Kristiani. Kristen KTP itu adalah sebutan bagi orang yang beragama Kristen namun tidak mencerminkan sikap hidup Kristiani dan tidak melakukan kebiasaan Kristiani. Maksudnya di sini adalah hanya agamanya saja, namun dalam imannya ia hanya melakukan ibadah atau ritual-ritual keagamaan hanya sekedarnya, hanya sebagai rutinitas saja. Namun ketika ia menjadi orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan mencerminkan sikap hidup yang baik yang memiliki kasih, salah satunya. Dan yang lainnya kita bisa menghargai, menghormati orang lain, kita peduli, dan banyak hal yang dapat kita lakukan. Menjadi Kristen adalah mempunyai relasi yang hidup dengan Tuhan. Bukan hanya orang Kristen saja, anak-anak, bahkan orang yang hidup percaya kepada Tuhan itu memiliki nilai-nilai yang memancarkan orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita melihat kemarin, kita sudah belajar mengenai 9 buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dari ke-9 buah roh ini kita memiliki beberapa, tidak semuanya, ya. Namun adapun ketika kita bisa melakukan semuanya, itu adalah lebih baik lagi. Kita bisa mengasihi sesama, kita bersukacita bukan karena orang lain merasa susah lalu kita senang melihat mereka susah, tidak, tetapi ketika mereka bersukacita kita pun ikut bersukacita. Lalu kita dapat membuat orang menjadi damai ketika mereka berdekat dengan kita. Ya, ketika kita berada di tengah-tengah mereka, mereka merasakan damai sejahtera, lalu memiliki kesabaran dalam kehidupan kita. Hal apa saja sih tentang sabar? Bisa kalian lihat banyak banget contohnya. Lalu kemurahan, maksudnya di sini bukan murahan ya nak ya. Kemurahan itu yaitu kita suka memberi. Ya, memberi itu bukan dari hal yang materi saja. Kita dapat memberi senyuman kepada orang lain agar mereka pun merasakan damai ketika mereka berada dekat dengan kita. Cukup memberi senyum kepada orang lain pun akan tersenyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Oke, yang selanjutnya kebaikan. Kita berlaku baik kepada orang karena orang itu baik sama kita, itu adalah hal yang biasa. Namun kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu adalah hal yang luar biasa. Yang selanjutnya tentang kesetiaan. Kesetiaan ini banyak maknanya. Kita setia beribadah, kita setia kepada teman, kita setia untuk melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan dengan
sepenuh hati. Lalu selanjutnya lemah lembut. Ketika kita berbicara kepada orang, kita berbicara dengan santun, kita berbicara dengan baik. Nah, itu kita melakukan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, bahkan kepada diri kita sendiri. Lalu dapat menguasai diri kita sendiri. Kita tidak menginginkan sesuatu hal yang ini harus, tidak. Namun kita dapat menguasai diri kita. Misalnya ada sesuatu hal yang kita inginkan, namun itu tidak terlalu penting untuk kita saat ini, kita tidak perlu membelinya. Namun ketika memang itu benar-benar penting, kita dapat membelinya. Kita dapat menguasai diri kita untuk menghargai apa yang orang tua berikan dalam kehidupan kita. Contoh masalah keuangan, kita pengen ini harus semuanya dibeli. Namun hal itu tidak penting buat kita, untuk apa gitu ya. Namun ketika hal itu penting, kita dapat membelinya. Jadi kita dapat menguasai diri kita dari sesuatu hal yang memang benar-benar penting. Lalu untuk dapat memahami dan melakukan nilai-nilai itu, kita memerlukan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Contohnya hubungan yang akrab dengan Tuhan itu seperti apa? Contohnya kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber nilai-nilai orang yang percaya kepada Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan dapat dilakukan melalui waktu teduh atau kita berdoa setiap hari bersama Tuhan secara pribadi, melalui pembacaan firman Tuhan, buku-buku rohani, bersekutu bersama teman, dan berbagi pengalaman iman tentang Tuhan. Hidup dalam Kristus atau hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu mengembangkan relasi dengan Tuhan dan mengalami firman dalam hidupnya. Di sini maksudnya mampu memancarkan terang firman Tuhan melalui nilai-nilai yang ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari, seperti yang sudah Miss katakan tadi, yaitu memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita. Jadi ke-9 buah roh itu ada di dalam hidup kita. Yang pasti kita tidak bisa melakukannya itu sesuai dengan kekuatan kita. Namun ada pribadi yang memampukan kita, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga 9 buah roh ini dapat kita miliki. Ya, jadi tetap semangat bahwa kita ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, Tuhan pun akan membantu kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik tersebut. Contohnya, ketika kalian berbuat baik, pasti kalian mengharapkan orang pun baik dalam hidup kita. Namun kebanyakan ketika kita berbuat baik gitu ya, ada orang yang mengatakan, kamu berbuat baik pasti ada maunya. Nah, oleh sebab itu kita menghindari kata-kata tersebut. Jadi dari diri kita sendiri. Kalau misalnya nih orang berbuat baik kepada kita, atau kita berbuat baik kepada mereka, kita melakukannya itu dengan tulus hati. Ya. Oleh sebab itu ketika kita melakukannya, kita lakukan dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Bukan karena supaya mereka melakukan hal yang sama terhadap kita. Lebih baik ketika kita berbuat baik kepada orang lain tidak berbuat baik kepada kita, tidak masalah. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu melatih kesabaran kita. Ketika kita berbuat baik, orang tersebut tidak melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Di situ kita mungkin ada yang merasa jengkel, merasa marah. Kok aku diginiin sih, aku udah baik sama dia, tapi kenapa dia tidak baik pada saya? Nah, di sini kita melakukan atau mengajari diri kita untuk bersabar. Ya, ketika kita bersabar, kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, itu adalah hal yang luar biasa. Karena tidak banyak orang yang mampu melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Berbuat baik, namun perbuatan baik kita itu tidak diterima dengan baik. Mungkin hanya dibilang, kamu berbuat baik mungkin ada maunya. Atau ada juga mungkin hanya untuk dipuji orang lain. Namun kita tetap berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, ketika kita melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan, kita pasti melakukan dengan senang hati, dengan segenap hati. Jadi ketika kita mau berbagi kasih atau berbuat baik kepada sesama,
Berbuat baiklah seperti kalian seolah-olah melakukan hal itu untuk Tuhan. Jadi jangan pandang siapa orang itu, siapapun mereka, entah mereka adalah orang yang mungkin kalian tidak sukai, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena di sini kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan didasari hal yang baik. Karena sikap percaya itu mengembangkan hubungan dengan Tuhan dan menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, misalkan memberikan pertanyaan, yaitu jelaskan bagaimana cara memaknai hidup sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Lalu hal apa saja yang perlu dilakukan agar relasi dengan Tuhan dapat dikembangkan? Tadi sudah Miss jelaskan. Yang terakhir, nilai-nilai Kristiani yang harus tercermin dalam kehidupan orang percaya. Tadi juga sudah Miss jelaskan. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.